Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu Bang bagaimana pendapat dari pakar hukum tata negara yang saat ini sudah terhubung lewat saluran telepon, Profesor Juanda. Prof. Juanda, selamat pagi. Pagi. Ya, Prof. Juanda, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi, Prof. Prof. Juanda, kita bicara soal rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HIP yang adalah inisiatif DPR, tapi kemudian melihat beberapa orang yang mengatakan ini tidak pas dibahas sekarang saat kita sedang menghadapi pandemi, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan. Kalau menurut Anda, apakah ini suatu langkah yang bijak atau memang karena sudah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas, ya sudah sebetulnya dibahas saja? Bagaimana Prof. Juanda? Enggak. Saya kira kedua-duanya bisa kita terima argumentasi seperti itu. Artinya penundaan ini adalah bentuk dari representasi dari pemerintahan yang demokrasi. Oh, Nah, artinya ini masih memperlihatkan pemerintah itu merespon apa yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya adalah yang menyampaikan beberapa pemikiran tentang katakanlah mengkritisi, tidak kontra, tapi mengkritisi dari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di DPR. Saya kira ini adalah wujud dari yang dikampanyekan oleh Pak Jokowi ketika Capres dulu. Saya kira ini adalah sangat bijak dan sangat tepat. Nah, kemudian persoalan prolegnas. Prolegnas ini kan ada dua jenis atau bentuk. Ada yang memang sudah direncanakan dengan sesama dari tahun sebelumnya, maka dimasukkanlah prolegnas. Tetapi ada juga sebuah rancangan undang-undang itu tidak masuk kepada prolegnas yang ada, tetapi karena urgensi sifatnya untuk menyelesaikan masalah dalam dalam negeri atau ketatanegaraan kita, maka itu bisa masuk di tengah jalan. Nah, jadi semuanya ini oke, tapi yang jelas persoalan substansinya kita bisa paham bahwa HIP ini dalam konteks RUU ini satu sisi memang itu kewenangan DPR, tidak salah itu. Tetapi persoalannya adalah apakah memang urgensi sekarang dibahas tentang RUU HIP ini dibanding dengan persoalan pandemi COVID-19 yang kita hadapi, satu hal. Yang kedua, kalaupun ini akan diteruskan, ya jangan juga tadi sudah disampaikan, jangan Pancasila itu diperas dan disubur dan dibengkakkan lagi. Nah, Pancasila itu sana persoalan sila itu Pancasila itu sudah final dalam arti Bung Karno beserta pendiri negara waktu tahun 45 dulu ya untuk dalam rangka membahas tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar itu sebenarnya sudah memahami tentang ini dari Pancasila, kemudian Trisila, Ekasila. Jadi saya kira yang paling penting jangan sampai melemahkan Pancasila. Yang kedua jangan sampai membuka peluang partai komunis atau ya. Prof. Juanda, kalau bukan sekarang, lalu kapan waktu yang tepat? Halo Prof. Prof. Juanda, kalau bukan sekarang, bukan pada masa persidangan tahun ini karena katanya sedang menghadapi COVID-19, lalu kapan sebaiknya dibahas? Karena kalau misalnya semoga tidak terjadi, tapi kalau seandainya COVID-19 ini masih berlanjut sampai tahun depan, kan berarti kita harus menunda lagi. Mungkin bukan hanya RUU HIP ini, tapi rancangan undang-undang yang lain yang penting juga untuk mengatur kehidupan kita. Bagaimana, Prof? Iya, memang begini kan harus DPR itu, pemerintah itu adalah representasi dari kepentingan rakyat. Kalau rakyat sekarang ini dihadapkan dengan COVID-19 atau problem yang sangat penting lainnya, maka tidak ada masalah penundaan ini kan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat. Entah sampai kapan, ya tunggu dulu, lihat dulu situasi negara itu. Ya, rakyat ini sudah memang selesai menghadapi COVID-19, ketakutan yang menghadapi berbagai macam persoalan sosial ekonomi sekarang sudah selesai misalnya. Ya, ini saya kira yang penting.
Ya, kalau itu jadi selesai, apakah tahun depan misalnya mau dilanjutkan, tetapi dengan catatan dilanjutkan atau tidak lanjutkan persoalan partai komunis itu, partai-partai terlarang itu jangan masuk di dalam, jangan sedikit pun ada celah untuk masuk ke dalam rancangan undang-undang. Baik. Dan jangan pernah ada berpikir untuk melemahkan Pancasila. Oke, itu kata kuncinya. Baik, terima kasih Profesor Juanda sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Bang Usman, pertanyaannya begini, Bang. Kalau memang karena ada skala prioritas, kita sedang sangat penting sekali fokus menghadapi corona atau COVID-19. Tapi pertanyaannya begini, Bang. Kan kehidupan yang lain itu tetap harus berjalan. Kalau kemudian kita tunda, kan kita tahu sendiri, Bang, ketika DPR itu menumpukkan rancangan undang-undang, sering terjadi apa? Tidak terbahas atau terbahas kemudian hasilnya juga tidak baik, mudah dipatahkan di uji MK. Nah, itu kemudian kapan membahasnya? Iya, jadi begini kan, kalau kita lihat reaksi dari masyarakat itu ada beberapa kategori. Ya, sebetulnya yang menolak keras, ya batalkan saja, tidak usah dilanjutkan. Yang kedua, menunda. Yang ketiga, sempurnakan dulu begitu loh. Kira-kira seperti baru itu. Kemudian nanti bisa jadi undang-undang. Jadi pada dasarnya DPR bisa saja terus berjalan paralel, tidak harus menunggu. Toh undang-undang yang lain juga dia bahas, Omnibus Law, tenaga kerjaan dan lain-lain. Kita juga tidak boleh menunggu paralel, tetapi persoalan dari RUU HIP ini bukan cuma tadi timing pembahasan. Bukan hanya momentum waktu ya? Iya, ada persoalan lebih substansial lagi. Itu yang tadi saya sampaikan, tidak dimasukkannya konsideran, di dalam konsideran TAP MPR nomor 25 tahun 1966 dan upaya tadi yang dianggap orang akan mengerdilkan begitu Pancasila, bahasa saya tadi bikin kurus Pancasila dari 531 begitu. Karena itu tertulis kan? Ya di dalam RUU ini? Iya, tertulis di dalam RUU itu begitu loh. Ya, jadi prinsipnya Pancasila itu ya sudah final, yang 5 itu begitu. Tidak boleh ditambah lagi, misalnya dengan dulu kan di awal reformasi ada upaya untuk mengusulkan kembali masuknya Piagam Jakarta. 7 kata itu ya. Juga sudah dibendung. Nah, sekarang adalah upaya membendung, dikerdilkan, diperas lagi begitu loh. Jadi Trisila menjadi Ekasila, gotong royong saja begitu kan. Nah, memang dalam pidato 18 Agustus begitu ya, Juni itu Presiden Soekarno, waktu itu belum presiden tentu saja, itu ya memang sempat menyetir istilah-istilah itu. Tapi itu hanya dalam pidato. Sifatnya retorika begitu kan. Kalau tuan-tuan artinya peserta sidang, BPUPKI begitu waktu itu atau PPKI ya, itu kalau tidak suka dengan 5 ya mari kita peras jadi 3. Kalau tidak suka 3, 1. Tapi kan tetap 5 yang jadi ini begitu. Itu biarlah sekadar menjadi catatan sejarah, tetapi jangan dimasukkan ke dalam klausul undang-undang. Itu yang diinginkan oleh banyak pihak sebetulnya itu. Sebetulnya pertanyaannya begini, Bang, kenapa kemudian baik pengusul, terutama pengusul, melihat ini penting untuk disegerakan RUU HIP ini? Kenapa kemudian itu dibahas juga walaupun di tengah-tengah kita menghadapi corona. Tapi kita harus tahan dulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita mencari tahu pendapat dari masyarakat, sebetulnya bagaimana Bang? Kenapa kemudian sekarang ini harus dibuat RUU HIP ini? Jadi ini kan sebetulnya untuk mengukuhkan eksistensi BPIP. BPIP itu kan badan, masih diatur oleh Perpres. Mestinya kan diatur lewat undang-undang. Ya, badan-badan itu kan setingkat kementerian. Kita punya undang-undang Kementerian Negara. Kemudian misalnya BNPB, Badan Penanggulangan Bencana. Itu diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana keberadaannya. Kemudian BNN itu diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Nah, BPIP ini kan masih Perpres, padahal dia adalah badan. Jadi mesti diatur dengan undang-undang. Maka muncullah inisiatif dari DPR dengan undang-undang HIP ini begitu. Itu alasannya ya? Itu salah satu alasan praktis begitu kan. Tetapi tentu ada alasan-alasan lainnya. Alasan lainnya ya untuk memperkuat Pancasila pada dasarnya itu. Cuma kalau kita baca satu persatu,
Mestinya kan hal-hal yang praktis itu yang dibahas, karena kan dia penjabaran dari undang-undang itu kan ada di bawah ideologi kan, begitu kan, di bawah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di bawah Pancasila begitu kan itu. Nah kalau kita lihat yang operasional itu memang BPIP saja kelihatannya, yang lain-lain nggak begitu operasional. Oke, kita akan dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV, Bang Usman. Kita sudah terhubung dengan Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Usman. Selamat pagi Pak Vence. Singkat padat saja Pak. Silakan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan pagi ini. Menarik sekali topik ini memang dan cocok sekali dibahas oleh Pak Usman. Tapi begini, kalau ada kata harga mati, kan persoalannya Pancasila itu dia adalah dimunculkan oleh founding fathers kita, di mana Pancasila itu sudah dinyatakan harga mati dan tidak boleh diotak-atik lagi, karena Pancasila adalah dasar ideologi bangsa kita, dan di bawahnya adalah undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 45. Tetapi yang ingin saya katakan, sebetulnya para wakil rakyat kita, cobalah kita peduli dulu dengan masalah-masalah yang sedang krusial seperti ini. Nah, kemarin kita bahas dengan Bung Egan masalah bagaimana format dari menyiapkan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan di masa COVID. Belum lagi sekarang kita memasuki new normal. Inilah dulu sebetulnya para wakil rakyat kita pikirkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Kalau HIP nanti haluan ideologi Pancasila, nantilah. Kan sudah ada BIP-nya. Nanti duduk berembuk bersama untuk mendengarkan suatu masalah yang paling bagus untuk dikaji. Terima kasih, itu saja Bung Leo. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Vence ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Boy. Silakan Pak. Leonard. Sehat-sehat Pak. Bapak juga semoga. Bagaimana Pak Boy, pendapat Anda Pak? Pendapat saya singkat saja. Ya. Yang pertama, memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang sudah menunda rancangan. Kalau bisa Bapak Presiden membatalkan undang-undang ini. Kenapa Pak? Saya juga Ketua Umum Majelis Zikir Babu Salam Indonesia sangat tidak setuju undang-undang. Batalkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Leo, Pak Usman. Iya Pak. Sepertinya anggota DPR RI ini sepertinya tidak ada kerjaan saja. Sepertinya. Ya tidak ada gimana, seperti tidak ada kerjaan. Kerjaan kita kan banyak. Kondisi kita belum stabil, negara kita belum aman. Kok kita kacau lagi mereka ini. Kan Pancasila itu harga mati. Kita yang terakhir, kan ada 4 pilar kebangsaan Pak Usman. Pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang 1945, yang keempat NKRI, yang kelima Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebetulnya sudah harga mati, tidak ada cerita lagi. Ini nyawa tantangannya kalau ada orang yang merubah itu. Itu saja mungkin Pak Leo, Pak Usman. Mudah-mudahan negeri ini aman, terkendali di bawah sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Di belakang Pak Boy ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Mas Dani, semoga sehat terus ya. Bagaimana Mas Dani pendapat Anda? Alhamdulillah. Pancasila ini. Oke, yang pertama, poin pertama saya setuju dengan editorial Media Indonesia pagi hari ini ya. Saya sangat setuju bahwa Undang-Undang HIP ini sangat tidak urgen untuk dibahas di tengah-tengah situasi pandemi corona saat ini gitu ya. Sekarang ini yang paling mendesak itu adalah bagaimana ini dampak ekonomi terhadap rakyat Indonesia gara-gara pandemi corona ini Bang Leo gitu loh. Ini bagaimana caranya pemerintah ini menyiasati gitu loh, menyiasati agar ekonomi terutama ekonomi kreatif ini nggak mati suri gitu loh. Contohnya ini keponakan saya ini bekerja di gedung bioskop ini Bang Leo. Ini 3 bulan gedung bioskop tutup ini dia jadi stres ini gitu. Iya betul, banyak yang seperti itu. Nah ini
memang kelihatannya kedengarannya sepele gitu. Tapi cuman di tengah-tengah situasi pandemi ini masyarakat kan juga butuh hiburan gitu. Nah ini sekarang tempat-tempat hiburan pada tutup semuanya, pasti masyarakat tambah stres kan gitu. Warnet tutup, bioskop tutup. Iya. Jadi itu yang lebih prioritas untuk dipastikan ya, bagaimana memulihkan ekonomi karena dampak COVID-19 ini. Begitu ya Mas Dhani ya? Betul Bang Leo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun undang-undang RUU HIP ini nanti dibahas setelah pandemi corona lewat, saya mengusulkan agar jangan komunisme, marxisme, leninisme aja yang jadi sasaran gitu. Coba ini ditampilkan juga ekstremisme, terorisme, radikalisme. Ini yang sekarang ini nyata-nyata mengancam keutuhan bangsa kita gitu. Kalau saya pribadi, terutama warga Malang, kita nggak takut tuh sama komunisme. Yang mengkhawatirkan tuh justru terorisme, radikalisme, dan fanatisme sempit dalam beragama, itu yang paling ditakutkan gitu. Baik, itu selain dimasukkan juga ya. Kemiskinan, kebodohan, korupsi, dan narkotika tentunya. Baik. Itu yang menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Mas. Di belakang Mas Dhani ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Pagi Bang Usman, pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho. Masalah yang dikemukakan oleh Metro hari ini. Pancasila itu akad nikah bangsa Indonesia lahir, Pak. Akad nikah ya? Kesepakatan suci yang menjadi dasar hidup bangsa. Ini penting. Ya, seperti seorang keluarga setelah kawin punya banyak anak. Nah sekarang setelah banyak anak ini kita ngadepi krisis, Pak. Krisis COVID, krisis ekonomi yang sudah diceritakan oleh Mas Dhani dan sebagainya. Iya. Nah dalam keadaan seperti ini, bukan kita melupakan akad nikah, tapi kita harus menyelesaikan dulu masalah krisisnya, urgensinya yang tidak tepat. Yang kedua, Pak, terus terang Pancasila ini belum punya pemahaman yang sama, Pak. Tafsirnya belum jelas. Ada tafsir macam-macam, ada 531, ada asas tunggal dan sebagainya. Dan sekarang setelah reformasi juga ada pengalaman menolak Pancasila sebagai asas. Ada itu, Pak. Nah, dalam sejarah yang ketiga, Pak, Pancasila ini menjadi kontroversi karena ada dua sumber yang kayaknya memang sama-sama dibuat oleh para founding fathers. Satu, 1 Juni 45 pidatonya asli. Yang dua, kesimpulan panitia dalam bentuk Jakarta Charter. Dan ini sudah mengimbas pada waktu demokrasi bebas, liberal, konstituan itu tidak bisa memutuskan antara keinginan berdasarkan syariat dengan Pancasila. Akhirnya dikritisi. Jadi dalam hal ini perlu dibahas tapi jangan sekarang. Yang kedua, harus ditafsirkan dengan jelas bagaimana Pancasila itu tetap bisa mengikat semua unsur bangsa untuk bersatu menjadi keluarga bangsa Indonesia. Jadi penting, tetapi jangan sekarang. Penting tapi jangan sekarang. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pendapat sangat bagus, banyak, tapi kita harus bahas selepas jeda. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, tadi ada pemirsa, 4 pemirsa, salah satunya mengatakan bahwa dibatalkan saja RUU HIP ini. Bagaimana Bang? Iya begini, nomor 1 Presiden tidak bisa membatalkan RUU HIP karena ini inisiatif DPR. Ya, kedua, ini masih dalam bentuk RUU. Rancangan. Iya, rancangan. Yang ada istilahnya, kelihatannya yang lebih tepat adalah tidak dilanjutkan pembahasannya. Yang bisa membatalkan ya undang-undang yang dibatalkan. Sudah jadi undang-undang dulu baru dibatalkan. Siapa yang membatalkan? Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang mengajukan begitu. Uji materi. Iya, jadi yang betul ya bahasanya memang ditunda. Nah, dalam proses penundaan itulah mungkin apakah mau disempurnakan, apa kemudian diputuskan tidak dilanjutkan pembahasannya. Ya kita serahkan kepada DPR. Maksudnya jadi kalau dibahas kemudian diputuskan tidak dilanjutkan berarti batal RUU itu? Iya, jadi tidak dilanjutkan ini ya tidak ada nanti undang-undang. Prosedurnya seperti itu. Ya, yang membatalkan
Mahkamah Konstitusi. Sesuatu sudah jadi dulu kan baru bisa dibatalkan. Kalau ini kan RUU masih rancangan. Kalau DPR sendiri yang membatalkan usulan itu bisa tidak? Ya bisa saja. Lalu mekanisme rapat. Tapi untuk penundaan tidak perlu rapat. Kenapa? Karena memang pembahasan kan dua belah pihak antara pemerintah dengan DPR begitu. Jadi tidak bisa dibatalkan pada dasarnya. Kalau melihat esensinya Bang, substansinya, tadi kan sudah ada beberapa usulan begitu ya. Nah kemudian kalau tadi ada Mas Dhani mengusulkan, ya sebetulnya zaman sekarang ini bukan hanya komunisme, Marxisme yang perlu dimasukkan, tapi juga soal ekstremisme, radikalisme, fanatisme sempit, itu bisa apa tidak? Iya, jadi begini kan, makanya tadi di awal saya sampaikan apakah perlu konsideran itu, ya tapi kita bersepakat perlu begitu. Cuma kalau kita sebagai bahan diskusi, ya apa iya kita perlu mengkhawatirkan komunisme itu kan istilahnya ideologi gagal, ideologi usang, ya? Usang, afkir ya begitu ya. Memang ada satu dua seperti Tiongkok kemudian Vietnam katakanlah itu juga udah campur dengan kapitalisme begitu kan. Ya jadi ya tapi oke lah kita sudah bersepakat. Tetapi betul ya apa yang disampaikan Mas Dhani tadi, jangan cuma komunisme. Dalam rilisnya misalkan PDI Perjuangan itu yang kita terima dia komplit tuh kalau PDIP menghadang ideologi komunisme, liberalisme, kemudian radikalisme ada di situ, ada bahkan khilafahisme disebut juga oleh PDI Perjuangan. Tapi itu usulan PDIP. Iya PDI setuju di apa namanya dimasukkan konsideran itu ya komunisme, tapi kalau bisa ya tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Dhani juga begitu. Jadi itu belum masuk RUU-nya? Saya kira belum begitu kan. Nah, dan PDI juga setuju untuk misalnya tidak memeras tadi 5, 3 kemudian jadi 1. Ya, jadi sebetulnya kalau mau jalan undang-undang ini ada penyempurnaan yang mesti dilakukan. Ada klausul-klausul yang harus direvisi dan saya kira kalau kita lihat partai-partai politik itu kan sudah sama ya, ya misalnya perlunya memasukkan tadi komunisme itu di dalam konsideran pelarangan komunisme. Nah, tinggal lagi bagaimana menyempurnakannya. Tapi ya sebab kan begini, kalau memang itu keperluannya adalah untuk mengukuhkan eksistensi BPIP kan sangat diperlukan. Kenapa kalau enggak BPIP itu kan cuma dengan perpres. Jadi legalitasnya itu kan ya kurang kuat lah, legal tapi kurang kuat. Begitu, kan dia badan. Berarti kapan Bang? Kalau bicara kapan itu ya, sebaiknya sebetulnya kapan? kan kalau kapannya ya kita lihat. Sebetulnya kalau saya sih melihat kapannya itu sangat tergantung pada kontennya seperti apa. Apakah kontennya itu sudah bisa dibahas dan diterima? Kalau kontennya sudah diperbaiki katakanlah begitu ya tadi. Iya, sebab kan nggak semua harus kita tunggu pandemi selesai begitu. Lah kita live kan must go on. Makanya, begitu loh. Jadi bertanya-tanya kehidupan juga harus berjalan. Jadi harus paralel. Masa Anda berhenti melakukan apapun demi pandemi dulu gitu kan nggak bisa begitu. Nanti dikritik juga DPR nggak kerja katanya begitu kan. Nah jadi saya kira tergantung pada kontennya. Apakah sudah disempurnakan, diuji publik lagi, kemudian diterima, ya jalan begitu. Kita tunggu saja ya perbaikan itu dan kita pantau sama-sama. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila mungkin jadi keputusan yang terbaik untuk saat ini. Namun kalau DPR ingin meneruskan pembahasan ini, lakukan setelah pandemi usai. Namun dengan catatan masa penundaan saat ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh wakil rakyat untuk mendengar dan menyerap suara rakyat agar keputusan yang nanti diberikan benar-benar berdasarkan keinginan rakyat. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kami pagi ini. Saya Leonard Samosir. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.